Rosnani, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari PIAU 3 semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Bermain Peran Makro Terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan pada Anak Usia 4-5 tahun di era Nurul Yakin. Baiklah, pertama kali yang saya ucapkan adalah puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan proposal kuantitatif ini yang diampu oleh Bu Masyarah MPD. Terima kasih banyak kepada beliau yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal kuantitatif saya dengan baik. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu pengaruh bermain peran makro terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak usia 4-5 tahun di era Nurul Yakin. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang masalah. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembuatan karakter kepribadian anak usia. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia ini disebut dengan golden age atau masa emas. Dari pengertian anak usia dini, adapun aspek yang dapat dikembangkan kepada anak usia dini yaitu perkembangan kognitif. Menurut Fadilah, perkembangan kognitif merupakan perkembangan yang terkait dengan kemampuan berpikir seseorang. Perkembangan kognitif erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan matematika dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran, matematika memiliki dua tujuan. Sebagaimana menurut Sodadi, bahwa pembelajaran matematika perlu memperhatikan dua tujuan, yaitu yang bersifat formal dan tujuan yang bersifat imaterial. Tujuan formal ini lebih menekankan pada penataan nalar dan pembentukan kepribadian, sedangkan tujuan yang bersifat material menekankan pada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Dengan mengacu pada tujuan tersebut, diharapkan perkembangan kognitifnya dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, setiap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam mengenal konsep bilangan pada setiap anak juga berbeda. Kecerdasan berhitung seseorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan, berpikir logis dan ilmiah secara adanya konsistensi dalam pemikiran. Anak yang cerdas belajar berhitungnya secara logika matematikanya akan tertarik dengan bilangan dari angka. Menurut Musfloh, perkembangan logika matematika berkaitan dengan angka, menghitung dan menemukan sebab akibat dan membuat klasifikasi. Pengertian mengenal konsep bilangan pada anak usia dini adalah sama halnya dengan berhitung. Berhitung merupakan bagian dari matematika. Kemampuan berhitung sangat diperoleh untuk mengembangkan pengetahuan anak tentang angka, bilangan, penjumlahan, dan pengurangan. Masa anak usia dini adalah masa bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat mengasyikkan bagi anak-anak. Salah satu perkembangan yang dikembangkan untuk anak usia dini yaitu melalui bermain peran. Bermain peran adalah salah satu proses belajar yang tergolong dalam metode stimulasi. Bermain peran ada dua jenis, yaitu bermain peran makro dan bermain peran mikro. Bermain peran makro merupakan anak secara langsung bermain menjadi tokoh untuk memainkan peran-peran tertentu sesuai dengan misalnya peran sebagai ayah, ibu dari anak dalam rumah tangga. Contoh pada episode bermain peran yang dilakukan seorang anak perempuan dengan temannya terjadi beberapa transformasi simbolik seperti pura-pura menggunakan daun sebagai uang dan bermain itu anak belajar mempraktikkan keterampilan mempresentasikan apa-apa yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Dari penelitian ini yaitu berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh bermain peran makro terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan di era Nurul Yakin tahun
pelajaran 2020-2021. Setelah adanya rumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bermain peran makro terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak usia dini. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama A, kerangka teoritisnya, yaitu yang pertama 1. Perkembangan kognitif anak. Bagian A-nya yaitu pengertian kognitif. Menurut Mas Lihah, bahwa kognitif sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Artinya mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenal sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal tersebut. Perkembangan kognitif sendiri mengacu kepada kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk memahami sesuatu. Yang B, tahapan perkembangan kognitif. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan kognitif anak usia dini tersebut secara rinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensorik motorik. Sepanjang tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun. Bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda yang simbol. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak hilang kecenderungan terhadap animisme dan aktialisme. Namun tanpa objek fisik yang di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Sebagai contoh, anak-anak yang diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang berambut paling gelap. Yang keempat, tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Yang bagian C, teori-teori perkembangan kognitif anak. Yang pertama, menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tidak hanya melalui tindakan objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan dengan teman sebaya. Yang kedua, menurut teori Piaget. Piaget mengemukakan bahwa seorang individu dalam hidupnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, di mana dalam interaksi ini akan memperoleh skema, yaitu skema yang berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Yang ketiga, menurut Jerome Branner. Branner mengemukakan bahwa anak-anak belajar dan dari konkret ke abstrak melalui 3 tahap, yaitu enaftis, isonik, dan simbolik. Pada tahap ini, anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang dan kejadian. Pada proses isonik, anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. Pada tahap simbolik, anak mulai belajar berpikir abstrak. Yang D, faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Menurut Ahmad Susanto, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak antara lain. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Dalam faktor ini, anak dikatakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor lingkungan. Di dalam faktor ini dapat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap orang atau fisik manapun maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Yang keempat, faktor pembentukan. Faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada 2 pembentukan, yaitu pembentukan sengaja dan pembentukan tidak sengaja.
Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang selanjutnya, faktor kebebasan. Keleluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memiliki masalah sesuai kebutuhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenal konsep bilangan. Pengertian konsep bilangan menurut Ramaini, konsep bilangan adalah himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan sebuah pengertian. Konsep bilangan selalu dikaitkan dengan pekerjaan menghubungkan baik benda maupun dengan lambang bilangan. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa konsep bilangan perlu dikenalkan kepada anak sejak dini, karena pemahaman konsep bilangan akan menjadi dasar bagi penguasaan konsep-konsep matematika selanjutnya. Konsep bilangan juga merupakan himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan sebuah pengerti. Yang selanjutnya, menurut Debdiknas, bahwa pentingnya mengenalkan konsep bilangan pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak dapat berpikir logis dan matematikanya sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, anak dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, anak memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. Yang keempat, anak memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima, memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu spontan. Yang C, karakteristik pemahaman konsep bilangan anak. Salah satu konsep matematika yang penting untuk dikuasai anak usia 4-5 tahun adalah pengembangan pemahaman terhadap konsep bilangan. Konsep bilangan penting untuk dikuasai karena menjadi dasar bagi pengembangan konsep matematika selanjutnya. Dalam pengenalan konsep bilangan pada anak, hendaknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing usia. Yang D, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengenal konsep bilangan. Dalam mengenalkan konsep bilangan kepada anak, hendaknya tidak diajarkan sekaligus, tetapi dilakukan secara perlahan-lahan, dimulai dengan penyampaian melalui bahasa yang mudah dipahami dan menarik minat anak dalam benda dan penjumlahannya, sehingga dalam pemikiran anak akan tercipta arti, angka, dan hitungan. Apalagi dalam mengenalkan bilangan tersebut dengan cara media permainan gambar, maka anak semakin memahami konsep bilangan. Yang ketiga, bermain peran makro. Pengertian bermain peran makro adalah anak secara langsung bermain menjadi tokoh untuk memainkan peran-peran tertentu sesuai dengan tema. Misalnya, peran sebagai ayah, ibu, anak dalam sebuah rumah tangga. Bermain peran makro dilaksanakan oleh anak langsung dan menggunakan alat dengan ukuran sesungguhnya. Dalam kegiatan ini, anak dapat mengekspresikan ide-idenya dengan memerankan seseorang atau sesuatu. Yang D, manfaat bermain peran makro. Manfaat bermain peran makro kepada anak dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami situasi kehidupan yang sebenarnya, membangun keterampilan sosial serta mengekspresikan diri dengan kreatif. Yang C, tahapan bermain makro. Adapun langkah-langkah yang menjelaskan tentang tahapan bermain peran makro, yaitu guru dan anak berdiskusi mengenai tema yang akan dimainkan, lalu guru membuat rancangan skenario untuk menentukan jalan cerita atau ending cerita yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru menyediakan media yang akan digunakan. Guru menerangkan teknik bermain peran dengan cara yang sederhana. Guru memberikan kebiasaan bagi anak untuk memilih peran yang disukainya. Anak bermain peran sesuai rancangan skenario yang telah dibuat. Di akhir kegiatan, guru mengadakan diskusi untuk
mengulas kembali nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam bermain peran untuk diteladani anak. Yang B, penelitian relevan. Ini saya akan menjelaskan bagian dari penelitian relevan. 1. Pengaruh metode bermain peran makro terhadap kemampuan berpikir simboli anak. Kelompok B, nama Salsabina Arum Zahwa, Titin Faridatun Nisa, dan Yulia Wulani Fajar. Jurnal PG Tau Trunojoyo. Jurnal ini hampir sama dengan judul yang saya teliti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan melalui bermain peran pada usia 4-5 tahun. Nama Sumarni, Jurnal PAUD Teratai. Yang ketiga, pengaruh metode bermain peran makro terhadap peningkatan kemampuan berbicara anak. Nama Desi Sukenti, Tetin Trisnawati. Yang C, pengajuan hipotesis. Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau asumsi sementara yang membutuhkan pembuktian akan kebenarannya. Berdasarkan uraian kerangka teoritis dan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian, yaitu terdapat pengaruh bermain peran makro terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan usia 4-5 tahun di R.A. Nurul Yakin. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi yang beralamatkan di Simpang Masjid Nurul Yakin, Desa Durun Sembelang, Kecamatan Pancur Batu. Waktu mulai dari masuk hingga pulang sekolah. Yang kedua, desain penelitian. Di dalam desain penelitian ini saya menggunakan kuasi eksperimen desain. Pada desain ini, satu kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan satu lagi untuk kelompok kontroli atau yang tidak diberi perlakuan. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah hanya memakai satu kelas saja, yaitu yang berusia 4-5 tahun, sekitar 15 orang anak. Yang kedua, sampel. Sedangkan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total boring sampel. Boring atau total sampling adalah penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, tes. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah tes. Pemberian tes informal dapat dilakukan langsung oleh guru, dengan guru membantu anak untuk memahami setiap butir soal dengan cara memberikan penjelasan lisan, terutama bagi anak yang kesulitan dalam memahami butir soal. Kalau anak belum dapat menulis, guru dapat menuliskan jawaban anak pada lembar jawaban atau di tempat yang disediakan. Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan mengenal bermain peran makro terhadap kemampuan konsep bilangan di R.A. Nurul Yakin tahun ajaran 2020-2021. Yang B, observasi atau pengamatan. Observasi adalah suatu prosedur yang berencana meliputi, melihat, dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang berhubungan dengan yang diteliti. Melalui pengamatan, guru dapat mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada anak dalam satu waktu tertentu. Teknik ini dilakukan hanya dengan cara mengamati dan tidak melakukan percakapan atau wawancara dengan anak yang sedang diamati. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengamati proses kegiatan pembelajaran dengan cara memperkenalkan konsep bilangan 1-10 terlebih dahulu. Yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Demikianlah hasil presentasi dari proposal kuantitatif saya ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Rosnani dari PIO 3 semester 6 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.